Oke, baik. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk bersama-sama kita membaca dan tadarus Al-Quran ya. Surah As-Saffat juz 23 tadi ya. Baik, teman-teman semuanya, ini kisah yang luar biasa ya. Kisah yang dahsyat yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kita akan tadabbur ayat ini dimulai dari ayat 100 tadi ya. Ayat 100 dan sampai seterusnya. Ini luar biasa nih, ayatnya saling keterkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dan kita tadabburi bersama-sama. Rabbi habli minas salihin. Ayat 100 ini menjelaskan tentang doa. Sebuah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu sudah lama nggak punya anak gitu ya. Bahkan istrinya sudah tua gitu kan, Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, berikanlah dan karuniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Nah ya, seorang anak yang soleh, bukan anak soleh ya, bukan anak salah ya. Anak yang soleh yang tentunya yang bisa mengikuti jejak ayahnya gitu ya, yaitu seorang nabi gitu. Ya karena Nabi Ibrahim ini sudah sepuh, udah tua gitu kan, istrinya juga begitu. Kemudian apa yang terjadi ketika setelah berdoa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya. Kemudian yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yang sangat lembut hatinya. Nanti kan diceritakan itu kan ya, minas sabirin ya kan itu ya. Jadi dia adalah anak yang paling penyabar gitu ya, bahkan diperintahin untuk disembelih bapaknya saja dia mau gitu ya, rela gitu kan. Nah ini siapa dia? Itulah Nabi Ismail. Ini luar biasa ini. Jadi udah lama gak punya anak ya, anak yang diidam-idamkan semata wayang. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau misalnya nanti atau teman ada yang nikah nggak punya anak udah lama, baca doa ini. Insyaallah mudah-mudahan dikaruniai anak itu. Rabbi habli minas salihin. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika dia minta anak gitu ya, minta anak. Kemudian apa yang terjadi setelah dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail? Ini menarik kisahnya ini, kalau kita ceritakan panjang gitu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini luar biasa nih. Anak yang selama-lama ini dia idam-idamkan sewata wayang, yang paling dia cintai karena cuma satu itu, Ismail. Tetapi ketika dia sudah beranjak remaja gitu ya, anak itu Nabi Ismail beranjak remaja ya, istilahnya pada umur yang memang sudah remaja, antar remaja ke dewasa gitu ya. Kemudian dia berusaha sudah bisa membantu bapaknya Ibrahim gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Nabi Ibrahim ceritakan sebuah mimpi ya. Ceritakan sebuah mimpi kepada anaknya. Anaknya tentunya waktu itu Ismail ya, belum jadi nabi ya. Ya anakku, wahai anakku yang tercinta, anakku yang tersayang, ya, sesungguhnya saya tadi malam itu bermimpi. Ini lagi-lagi santai lah gitu ya sama anaknya. Kemudian Ibrahim cerita,
hai anakku, tadi malam itu bapak mimpi, kan gitu ceritanya gitu ya. Tadi malam itu bapak mimpi, ya mimpinya apa? Anni azbahuka, ya fanzur maza taro. Jadi aku itu mimpi menyembelihmu gitu ya. Kira-kira gimana pendapatmu gitu ya? Ah ini gimana kira-kira ini? Kalau sekarang ini bukannya anaknya yang nyembelih bapak ya, ini bapaknya yang disembelih oleh anaknya. Apa aja ya, langsung ambil parang tuh anaknya itu. Bapaknya yang digorok duluan gitu ya. Jadi bedanya begitu. Kalau dulu anak-anak itu ya taat sama orang tua, ya kan? Sekarang ya susah lah gitu ya. Bukan nggak ada gitu ya. Tapi sulit. Boro-boro mau bapaknya ngomong tadi malam saya itu mimpi dapat wahyu gitu ya. Kamu itu harus disembelih nak gitu ya, besok kurban gitu ya. Nggak bakalan bisa gitu ya. Tapi apa kata Ismail ya? Ya apa katanya? Ya abati, Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukanlah kalau memang engkau diperintahkan Allah dalam mimpimu gitu ya. Karena Allah itu yang memberikan wahyu itu Allah kan. Jadi bukan setan gitu ya. Jadi kalau nabi itu mimpi itu ya karena wahyu gitu. Allah yang wahyukan kepada beliau gitu. Kemudian apa kata Ismail? Ya ayahku, nggak apa-apa. Ya, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan. Kalau memang itu perintah Allah, saya insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi aku akan jadi sabar saja. Pokoknya kalau Allah perintahkan seperti itu, aku akan sabar ayahanda. Oh, gitu luar biasa nih. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Ini sebenarnya menandakan bahwa Nabi Ismail itu adalah anak yang soleh dan taat kepada orang tua gitu, dan taat kepada perintah Allah. Gitu ya. Kalau sekarang lain. Ada juga yang orang tua mutilasi anaknya gitu karena stres kan. Banyak kan beritanya ya. Tapi bukan karena perintah Allah, karena stres gitu ya. Mungkin anaknya minta itu, minta ini, perangainya gitu ya, banyak banget. Sehingga orang tuanya stres. Gila, hilang akal sehatnya. Ya kan? Ada yang ngegantung anaknya ya kan di jendela kan gitu. Stres kan? Ada juga yang ngasih anaknya racun kan ya, nauzubillah ya kan? Akhirnya apa? Mati kan? Ada yang jeburin anaknya dalam kolam ya, nauzubillah. Itu pembunuhan. Ya, itu bukan perintah Allah, perintah setan itu, Bang. Tapi sebaliknya banyak juga orang tua yang diabaikan oleh anak-anaknya. Ya itu tadi kan. Banyak juga orang tua yang disiksa oleh anak-anaknya gitu. Baik itu waktu masih sehat maupun waktu tua gitu kan. Mereka diabaikan. Jadi ini sebenarnya ya betapa patuhnya dan taatnya seorang Ismail gitu ya. Semenjak remaja saja dia sudah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah luar biasanya ya. Kalau anak-anak sekarang ya itu ngeri, ngebantah gitu ya, ngedumel, nggak mau bantu orang tua, maunya enak aja, minta duit gitu ya, main gitu kan. Jadi itulah kisahnya sebenarnya ketika tatkala disampaikan umurnya ya remaja gitu ya, meranjak kepada dewasa, itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Ya apa katanya? Ya pokoknya kalau memang itu perintah Allah, lakukanlah ayahku dan kamu dan aku, dan engkau akan mendapati aku dari golongan orang-orang yang sabar. Luar biasa ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya ya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, ya kemudian apa? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil Nabi Ibrahim. Allah berseru, kan gitu ya. Udah tiba-tiba nih udah dibaringin anaknya, pisaunya udah terunus gitu ya, udah siap lah untuk menyembelih gitu ya. Kalau kita ibarat kurban besok nih, ini kan kisah untuk berkurban sebenarnya ya, syariat awal berkurban itu. Ya, jadi syariat ini berawal dari kisah Ibrahim dan Ismail. Ya, nah gitu. Kemudian apa kata Allah?
qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Wah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuji Nabi Ibrahim. Luar biasa itu. Luar biasa engkau Ibrahim ya. Sungguh engkau membenarkan mimpi itu. Artinya yakin dia Ibrahim ini ya, yakin dengan mimpinya gitu ya, karena memang itu adalah perintah Allah. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena memang Ibrahim ini yakin dengan mimpinya, bahwa dia diperintahkan dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya yang tercinta Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ya, salah satunya apa? Ya, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan karena apa? Karena Ibrahim ini berhasil gitu kan dalam melewati ujian, karena dikasih mimpi untuk diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Mimpi aja, dari mimpi ini. Dari mimpi aja dia udah yakin gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini memang berat bagimu wahai Ibrahim. Ya kan, enggak semua, bahkan enggak ada nabi-nabi yang sebelumnya gitu kan. Enggak ada kan perintah dari nabi-nabi sebelumnya gitu kan untuk menyembelih anaknya gitu. Ini sungguh berat bagimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Para ulama sepakat itu digantikan dengan kibas, ya, kambing yang besar gitu ya. Itu gantinya gitu. Jadi ini adalah bagian dari balasan karena kesabaran ayah dan anak. Karena dia berhasil melalui ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada anak dan bapak ini, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Jadi digantikan dengan kibas, ya, sembelihan itu. Jadi ya kalau ibarat ini kan langsung mungkin ibaratkan Ismail hilang gitu ya, akhirnya dia ganti kibas gitu ya. Kalau diibaratkan di film-film Indosiar kali ya, gitu ya, atau film-film di film gitu ya. Ya itulah digantikan gitu secara otomatis. Seperti apa kisahnya digantikan itu? Apa langsung berubah jadi kambing gitu ya? Nah itu saya informasinya juga tidak sampai di situ. Tapi yang jelas bergantinya itu apakah memang ada kambing di situ langsung, kemudian Ismail langsung memegang kambing itu berdua, jadinya begitu. Jadi yang justru mereka berdua itu megangin itu yang bapaknya menyembelih, yang Ismail justru megangin kibasnya gitu buat disembelih gitu. Nah itu. Jadi beberapa informasi seperti itu. Jadi ada juga yang mengatakan langsung berubah gitu kan. Jadi secara otomatis gitu. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail itu dengan sebuah tebusan ya, seekor sembelihan yang sangat besar, seekor kibas. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan Ibrahim itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, saking diabadikan itu kalau kita di dalam sholat tahiyat itu kan ada Nabi Ibrahim kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kan gitu ya. Ini luar biasanya gitu. Ini adalah salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim karena berkat dari kesabarannya itu. Dia lolos dari ujiannya. Jadi diabadikan. Ya, jarang gitu kan dalam kisah-kisah Nabi Muhammad gitu masuk Ibrahim itu, apa dari syariat-syariatnya gitu ya, Nabi lain-lain gitu ya. Tapi di dalam Nabi Muhammad banyak syariat-syariatnya Nabi Ibrahim. Contoh misalnya kayak berkurban ya kan, sholat gitu kan, ada nama Ibrahim disebut dalam tahiyat. Kurban, ya itu syariat yang berawal dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi diabadikan, kisahnya itu diabadikan bahkan sampai hari kiamat gitu. Luar biasa ini. Salamun ala Ibrahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim. Salamun, salam sejahtera bagi Ibrahim. Jadi luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, ya maka dia tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan. Inilah hebatnya daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bersama anaknya yang tercinta
yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Teman-teman, ini kisah yang luar biasa. Kita ceritakan secara ringkas dan pendek saja, tapi pada intinya adalah ini menunjukkan bahwa ya kita harus berani berkorban, berkurban dan berkorban, ya, dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kurban itu kan berkorban atau berkurban gitu ya, itu kan adalah perintah Allah, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini sangat menginspirasi bagi kita semuanya agar kita sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap kesabaran kita pasti akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, itu saja barangkali ya diskusi kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.